Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum analisis kadar protein. Metode KEDAL adalah metode kuantitatif untuk menguji adanya protein dalam bahan pangan, ditemukan oleh Johann KEDAL pada tahun 1883. Untuk cara kerjanya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah kita timbang CuSO4 sebanyak 0,8 gram. Kemudian kita timbang K2SO4 sebanyak 7 gram. Kemudian sampelnya di sini kita gunakan bubuk kedelai, yaitu ditimbang sebanyak 1 gram. Nah, ini adalah proses penimbangan sampel ya. Selanjutnya adalah proses destruksi. Pada proses destruksi dilakukan di atas kompor listrik atau penangas api, kemudian dimasukkan dari K2SO4, CuSO4 dan juga sampel ke dalam labu KEDAL. Nah, setelah itu pemanasan dilakukan dengan menambahkan sebanyak 12 ml H2SO4. Dipanaskan kurang lebih selama 60 sampai 120 menit ya, dimana nantinya akan terjadi perubahan warna, yaitu dari gelap menjadi jernih hingga dia tidak berasap, maka akan dihentikan prosesnya. Nah, pada tahap ini maka akan pengotor di sekitar dinding-dindingnya itu akan terjadi gelap juga. Nah, itu nanti bisa ditetesi dengan, kalian bisa cermati, ini adalah proses ya destruksi dilakukan di dalam lemari asam. Jadi kalau ini adalah merupakan versi canggihnya ya, sudah bisa dilakukan dengan banyak sampel, tapi bisa dilakukan secara manual di atas kompor listrik. Nah, di sini kalian bisa lihat di mana terjadi warna hitam pada sampel ya, dan juga berasap. Nah, disinilah terjadi proses destruksi sampel. Asap itu menandakan adanya asam. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa di dinding-dinding ini ya, di dinding-dinding ini terdapat bintik-bintik hitam. Kalian bisa tetesin dengan Aquades ya untuk dilakukan pembilasan ya. Kemudian ini adalah proses pendinginan ya, jadi didinginkan di baskom, kemudian dipindahkan ke dalam labu destilasi, membersihkan. Setelah destruksi dilanjutkan dengan proses destilasi. Pada proses destilasi ini ya, sampel yang sudah didinginkan tadi ditambah dengan Aquades atau diencerkan dengan Aquades sebanyak 75 ml, kemudian ditambah NaOH 40% sebanyak 60 ml. Nah, di sini setelah dicampur kemudian dipindahkan ke labu destilasi, lalu dilakukan destilasi. Nah, untuk proses destilasi ini maka kita menggunakan senyawa akan ditangkap oleh nantinya asam borat dan juga indikator. Nah, di sini ya larutan tadi disuling dengan menggunakan NaOH, jadi ditambahkan di atas penyulingnya ini yaitu NaOH ya, sehingga nantinya terjadi reaksi seperti yang pada layar kalian bisa lihat. Nah, asam borat yang digunakan sebanyak 25 ml 1% dengan menggunakan indikator BCG dan juga MR. Nah, sampel dipindahkan ke dalam labu destilasi. Nah, ini dilakukan pembilasan ya dengan Aquades. Ini adalah rangkaian alat destilasi, kalian bisa lihat
Di sini ada sampel kalian yaitu amonium sulfat, kemudian ya di atasnya ini ada corong. Nah, NaOH boleh ditambahkan ketika kalian mau memasangkan di sini, boleh kalian tambahkan melalui corong pisah di atas seperti ini. Ini boleh. Jadi NaOH-nya ditambahkan ya sebanyak 60 ml. Boleh kalian tambahkan dulu sedikit demi sedikit ya. Nah, nanti akan terjadi perubahan warna ya selama proses destilasi ini menjadi coklat. Nah, kemudian ditambahkan lagi ya hingga NaOH-nya habis. Jadi bisa secara seperti ini atau langsung dicampurkan ke dalam labu destilasi juga boleh gitu. Cuman ketika kita praktikum luring biasanya dilakukannya seperti ini. Jadi NaOH-nya ditambahkan melalui corong seperti ini. Ya. Nah, ini adalah penangkapnya yaitu berisikan asam borat dan juga indikator BCG dan juga MR. Setelah itu, larutan dititrasi dengan menggunakan HCl 0,1 N. Di mana proses titrasi yang terjadi ya akan menyebabkan warna menjadi pink atau merah muda. Nah, ketika warna berubah menjadi merah muda itu menunjukkan bahwa proses titrasi telah selesai. Nah, untuk metode ini dapat digunakan pada sampel yang mengandung protein. Kemudian misalnya pada makanan, obat, dan juga pupuk. Tetapi tidak berlaku untuk senyawa yang mengandung nitrogen pada gugus nitro dan gugus azo.